Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang perkembangannya semakin maju, ditandai dengan makin banyaknya bermunculan mal dan sarana yang memadai yang tidak kalah dengan kota besar yang ada di Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa jika Anda berjalan-jalan di sekitar Cirebon, selain Anda akan banyak melihat kebudayaan, bangunan bersejarah, kuliner khas Cirebon, Anda juga bisa melewati atau singgah ke tempat-tempat yang dianggap angker bagi masyarakat sekitar. Tempat mana saja yang menurut penuturan masyarakat Cirebon cukup angker tersebut? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Di sini emang angker. Pohon beringin di Jalan Pagungan, Kota Cirebon. Warga Kota Cirebon yang kerap kali melintas di Jalan Pagungan tentu pernah melihat sebuah pohon beringin besar yang tumbuh di sisi jalan. Pohon ini berada hanya beberapa meter dari pertigaan Jalan Sukalila. Di samping pohon beringin terdapat 3 buah makam milik Kiai Darus, Kiai Talka, dan Mbah Trimane. Menurut masyarakat setempat, pohon beringin ini sangat angker karena menjadi tempat persinggahan berbagai jenis makhluk halus. Jika Anda dapat melihat dengan mata batin, Anda akan melihat dedemit seperti genderuwo, kuntilanak, sampai pocong di atas pohon ini. Dan jika beruntung, Anda bisa mendengar suara cekikikan kuntilanak atau suara tangisan bayi yang tidak ada wujudnya. Di belakang pohon beringin terdapat 4 buah sumur. Konon di sumur tersebut juga disinggahi ratusan makhluk halus. Terkadang makhluk halus tersebut menampakkan diri pada orang-orang yang berada di sekitar pohon tersebut. Banyaknya makhluk gaib di pohon beringin yang berada di Jalan Pagungan ini tentu saja membuatnya masuk dalam jajaran tempat angker di Cirebon. Stasiun Kereta Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Stasiun kecil yang tampak kumuh ini menjadi salah satu tempat angker di Cirebon yang ditakuti oleh warga setempat. Letak stasiun ini berada jauh dari pemukiman warga, tapi sangat dekat dengan sungai. Lokasi stasiun yang jauh dari keramaian inilah yang membuatnya menjadi tempat persinggahan bagi makhluk-makhluk halus di sekitarnya. Stasiun Kaliwedi tidak memiliki pembatas perlintasan rel. Entah sudah berapa nyawa yang melayang di stasiun ini. Pasalnya, orang yang lewat di atas rel stasiun ini tidak akan mendengar peringatan dari menara stasiun. Jadi resikonya tertabrak kereta yang lewat juga sangat besar. Tahun 2007, stasiun Kaliwedi sudah berhenti beroperasi. Namun, rel kereta api di depan stasiun ini masih berfungsi. Jika Anda bepergian dengan kereta api dengan tujuan yang melewati Cirebon, mungkin Anda akan melihat stasiun kumuh yang sudah tidak terawat ini. Dan jika beruntung, siapa tahu Anda dapat melihat ada sosok gaib yang melambaikan tangannya kepada Anda. Hotel Beringin, Kota Cirebon. Tempat angker di Cirebon yang berikutnya adalah sebuah rumah tua yang berada di dekat lampu merah Gunung Sari. Kalau Anda sedang berhenti di lampu merah tersebut, Anda akan melihat sebuah bangunan seperti rumah tua yang kosong dan tidak terurus. Kesan angker melekat sangat kuat pada bangunan bekas penginapan Beringin tersebut. Menurut salah seorang warga, Hotel Beringin dulunya adalah penginapan yang cukup ramai.
Lokasinya yang sangat strategis dan dekat Terminal Gunung Sari membuat penginapan ini diminati oleh masyarakat dari luar maupun dalam kota Cirebon. Seiring berjalannya waktu, hotel ini kalah saing dengan hotel-hotel baru yang memiliki bangunan lebih bagus dan harganya yang terjangkau. Akhirnya hotel beringin ini ditutup dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya. Usut punya usut, hotel beringin ini menjadi istana bagi makhluk gaib. Apakah Anda berminat untuk bermalam di hotel yang kabarnya angker ini? Jangan takut diminta bayaran. Gua Sunyaragi, Cirebon Kota. Gua Sunyaragi sejatinya lebih cocok disebut sebagai candi ketimbang gua. Ini merupakan tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Sayangnya, Gua Sunyaragi masuk dalam daftar tempat angker di Cirebon karena memiliki sejarah yang cukup kelam bila diingat. Di masa penjajahan Belanda, Gua Sunyaragi sempat terkena ledakan bom. Kemudian, gua ini dibangun kembali di tahun 1852 dengan bantuan arsitek dari Cina. Setelah pembangunan selesai, para arsitek dari negeri tirai bambu ini langsung dibunuh di dalam gua. Mereka dibunuh agar tidak membocorkan rahasia apapun di dalam Gua Sunyaragi. Sampai saat ini, juru kunci Gua Sunyaragi maupun wisatawan yang berkunjung pernah melihat penampakan arwah dua arsitek tersebut. Keseraman Gua Sunyaragi tidak sampai di situ saja. Pasalnya gua ini juga menjadi lokasi untuk menggelar tari topeng yang syarat akan unsur gaib. Tubuh para penari sering dirasuki oleh Nyimas Gandasari, arwah seorang penari yang paling cantik dan sakti, yang bikin merinding. Beberapa orang pernah mengaku melihat penampakan Nyimas Gandasari sedang menari di pelataran Gua Sunyaragi, dan itu waktunya pada malam hari. Terlepas dari hal-hal mistis yang terjadi saat ini, Gua Sunyaragi memiliki aura gaib tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena batu-batu karang yang dipakai untuk membangun gua ini berasal dari pantai selatan. Konon di masa pembangunannya, batu-batu tersebut dikirim ke Cirebon oleh pasukan gaib. Gedung Negara Cirebon Kota. Gedung bersejarah yang terletak di Jalan Siliwangi Cirebon ini masih terawat dan nampak sangat cantik. Melihat kecantikan gedung negara ini, tentu saja rasanya tidak percaya bahwa bangunan ini masuk dalam daftar tempat angker di Cirebon. Sedikit informasi, gedung negara merupakan tempat singgah bagi orang-orang penting di Indonesia yang datang ke Cirebon. Bahkan Presiden pertama dan kedua Republik Indonesia juga pernah bermalam di gedung ini. Saat ini, gedung negara juga digunakan untuk menggelar seminar atau acara yang berkaitan dengan sejarah dan budaya di Cirebon. Di samping gedung negara terdapat penangkaran rusa yang tidak terlalu luas. Tapi justru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi gedung ini. Tentu saja hal-hal di gedung ini membuat kita betah dan ingin mengambil foto yang sebanyak-banyaknya. Cerita mistis yang membuat gedung negara diklaim sebagai tempat angker di Cirebon ini datang dari seorang yang pernah tidur di dalam gedung negara ini selama sebulan lamanya. Pada awalnya, seseorang yang tidak diketahui namanya ini sangat senang dan bangga bisa tinggal dalam bangunan yang bersejarah. Sayangnya, setiap malam orang tersebut tidak bisa tidur. Ia mengaku sering melihat penampakan makhluk astral yang berada di kamarnya. Selain itu, pada malam hari orang tersebut juga sering mendengar suara orang bermain air di dalam kolam yang berada di pekarangan gedung. Setelah dicek, ternyata tidak ada siapapun yang bermain air di sana. Konon seseorang yang menginap di dalam gedung negara akan mendapat gangguan makhluk halus jika orang tersebut bukan keturunan raja.
Menurut penjaga gedung, orang-orang yang menginap di gedung ini memilih untuk tidur di luar gedung. Itulah beberapa tempat angker di kota Cirebon yang penuh misteri. Anda dapat mengunjungi salah satu tempat yang diklaim angker di kota Cirebon, sekedar hanya untuk merasakan sendiri atmosfer horornya tempat-tempat tersebut. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah ini agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian.